Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Coach Billy. Selamat pagi, siang, sore, atau malam dimanapun Dreamer berada, pejuang-pejuang SBMPN tahun 2021. Kita lanjut ke video yang kedua. Ini kita masih dalam pembahasan soal tryout polinema dengan kakak-kakak dalam unit kegiatan mahasiswa penalaran. Sebelumnya, di video sebelumnya, Coach Billy sudah bahas 5 dari 13 bab dalam matematika rekayasa yang nanti akan dimainkan di dalam ujian SBMPN. Yuk, sekarang kita lanjut ke materi bab ke-6 di soal nomor 8 kemarin tryout, yaitu tentang program linier. Jadi ini adalah materi program linier. Nah, nanti dalam materi program linier, permodelan soalnya bisa jadi ada 3. Yang pertama bisa jadi muncul gambar seperti ini. Kemudian yang kedua bisa muncul bentuk pertidaksamaannya. Dan yang ketiga yang paling hot mungkin dalam bentuk soal cerita. Oke. Kita mulai yang pertama saja, ini soal nomor 8, kemarin waktu Dreamer semua tryout, itu adalah dalam bentuk gambar. Ini soal paling sederhana, ini soal paling gampang gitu ya. Oke, nggak apa-apa, tapi tetap dibahas biar nanti semakin paham gitu ya. Oke, daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini memenuhi sistem pertidaksamaan yang kayak apa? Tuliskan saja ini sumbu X, kemudian yang berdiri sumbu Y, kemudian nanti ada 2 buah garis, kita sebut garis yang pertama ini, garis yang kedua ini. Kemudian Dreamer tinggal kalikan silang seperti ini. 2 Anda kalikan X, kemudian 3 Anda kalikan dengan Y. Karena garis pertama melalui angka 2 dan 3, maka 2X plus 3Y. Oh, 3Y gak nyambung tangan sama mulut. Sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, karena yang diarsir itu ada di bawah garis, kalau di bawah garis maka Anda semua boleh sebut kurang dari sama dengan 6. Kemudian yang kedua dia melalui angka 5 dan angka 2. Maka kalikan silang sama 5X plus 2Y, 5 kali 2, 10, dan kembali yang diarsir adalah di bawah garis atau sebelah kiri garis, maka boleh kita sebut sebagai kurang dari 10. Oke, kemudian tambahkan karena kuadran 1 pasti X-nya positif dan Y-nya juga positif. Mana jawaban yang sesuai? 2, 3, 6, kemudian 5, 2, 10. 5, 2, 10, 2, 3, 6, jawabannya tidak ada masalah dibolak-balik garisnya 1 atau 2. Oke, karena memang ada 2 pertidaksamaan. Oke, Coach Billy rasa ini soal yang paling sederhana yang nggak terlalu rumit. Oke, 6 bab. Jadi bab yang ke-6 itu adalah tentang program linier. Oke, lanjut. Apa Coach bab yang ke-7? Nah, yang ke-7 adalah tentang matriks. Jadi Anda diberikan bab ke-7 itu adalah tentang matriks. Sip. Nah, di matriks itu juga sama, nanti ada 3 soal yang akan muncul. Yang pertama adalah kesamaan matriks. Kesamaan, oke. Matriks. Yang kedua itu mesti ngomong apa? Determinan. Kemudian yang ketiga itu ngomong transpos. Yang keempat itu ngomong inverse. Jadi bukan 3 ya, 4. Kesamaan matriks, determinan, transpos, dan inverse. Oke, di nomor 9 ini kelihatannya ngomong kesamaan matriks. Yang di ruas kiri ngomong penjumlahan, yang di ruas kanan ngomong perkalian.
Yang ditanyakan adalah maka nilai dari X plus Y. Nah, ini catatan untuk dreamer semuanya. Jadi kita ngerjakannya tidak harus apa istilahnya diselesaikan semuanya. Kita cukup mainkan saja posisi yang ditanyakan. Oke. Karena ini ngomong kesamaan matrik, berarti kita harus ngomong baris dan kolom. Kita lihat posisi X itu terletak di baris pertama, kolom pertama. Maka Anda pasangkan dengan min 3 yang juga baris pertama, kolom pertama. Karena ini penjumlahan. Yang di ruas kanan bagaimana, Coach? Maka nanti kalikan antara baris pertama di matrik pertama dengan kolom pertama di matrik yang kedua. Oke, kita coba selesaikan. Min 3 kalikan, salah. Min 3 ditambah 3 berarti menjadi min 3 ditambah 3X. Ada X-nya ya, berarti nggak bisa langsung. Sama dengan yang di ruas kanan, Anda boleh kalikan. 6 kali Y maka jadi 6Y. 6 kali min 9 jadi min 54. Kemudian min 3 kali 2 itu jadi minus 6. Kita nggak harus selesaikan semua, cukup berhenti di situ. Kalau kita rapikan maka menjadi 3X plus 6 pindah menjadi minus 6Y. Minus 54, minus 6, minus 60 ditambah 3 sama dengan minus 57. Anggap persamaan 1. Persamaan 2, coba ganti warna biar kelihatan. Anda lihat posisi Y. Y itu, Coach, ada di baris kedua, kolom kedua. Maka nanti pasangkan dengan 3. Kalikan baris yang kedua, matrik pertama dengan kolom yang kedua. Oke, maka 3 ditambah Y ditambah 12 akan senilai dengan 2 kali 3, 6, ditambah 4 kali 4, 16. 22, 15. Berarti Y-nya, dreamer semua dapatkan 22 kurangi 15, yaitu 7. Y-nya ketemu 7, boleh substitusi ke persamaan 1, maka 3X dikurang 6 kali 7 sama dengan minus 57. 3X sama dengan minus 57 kali ya ini. Min pindah menjadi plus 42. 57 dengan 42 dapat 5, dapat 1, tandanya min. Maka X-nya sama dengan 5 negatif. Pertanyaan X. Salah ngitung, ini kelihatannya Coach Billy. Sebentar, salahnya di mana? Nah, kalau gini nggak teliti, ya memang jadi masalah. Sebentar. Kalau X plus Y-nya Coach Billy kok jadi 2? Nah. Sebentar, salahnya di mana? 3 ditambah 3X cocok. Sama dengan 6 kali Y, 6. 6 kali ini min 54, min 6. 54 dengan 6, 60. 60 negatif, min 3 pindah ruas plus 3. Oke, min 57. Aman. 6Y pindah jadi minus 6. Oke. Kemudian di sini 3 ditambah Y ditambah 12. Sama dengan 2 kali 3, 6. 4 kali 4, 16. 6 tambah 16, mulai kacau nih. 22, 3 tambah 3, 15. 22 dikurang 15, 7. Betul. Oke. Kalau 7, kemudian di sini masuk 6 kali 7, 42, minus jadi plus. Betul, minus 5. Oke, X plus Y sama dengan minus 5 ditambah 7, hasilnya 2. Harusnya 2 sih. Kita coba cocokkan. Kalau misalnya di sini tadi 2, kita tambah 2 kan hasilnya harus 4. Apakah soalnya ada yang tipu? Oke, ini adalah baris yang kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua, kolom ke-1. Kalau Y kita tadi ketemu 7, ini min 2. 2 kali min 2, min 4.
ditambah 8. Betul sih, 4 sama dengan 4. Sip. Y-nya kita udah bener ya. Jadi kita boleh ngecek pakai baris yang kedua kolom ke-1 dengan ganti Y-nya sama dengan 7. Ternyata hasilnya benar. Sekarang kita pingin ngecek yang di sini. Bener nggak nih 1? Kita pakai 7 kurangi 1, 6. Ini baris yang ke-1 kolom kedua, baris 1 kolom 2. Baris 1 kolom 2, baris 1 kolom 2, 6 kali 3, 18 kurangi 12. Nah, ini juga benar. Oke, kelihatannya benar sih. Jadi pilihan jawabannya mungkin yang nggak pas. Oke, Y-nya sudah benar, dreamer semua. X-nya coba kita ganti negatif 5 ya. Berarti di sini min 15 sama 3 itu menjadi min 18. Min 18 itu sama dengan ini tadi 2. 6 kali min 2 min 12. Kemudian min 3 kali min 2 min 6. Alhamdulillah kita nggak salah. Benar ya? Min 18 sama dengan min 18 berarti nomor 9 bonus mungkin. Ada ketambahan 0 mungkin. Jadi harusnya jawabannya min 5 tambah 7 itu adalah ketemu 2. Kita tidak mendapatkan ada di pilihan jawaban. Oke. Gitu. Jadi yang nomor 9 soal tryout-nya mungkin bisa dibonus atau tipe salah ketik. Mungkin pertanyaannya bukan X plus Y. Mungkin pertanyaannya harus diganti yang lain. Karena udah dicek semua baris dan semua kolom, ternyata hasilnya benar. Oke, itu matriks. Kita lanjut saja ke soal berikutnya, gitu ya. Nanti boleh diulangi lagi, boleh dicek lagi deh. Oke, bab yang keberapa? Tadi kita sudah selesai 7 bab. Oke, sekarang bab yang ke-8 itu tentang 8 bab di soal SBMPN untuk matematika rekayasa itu adalah barisan dan deret. Barisan dan deret. Ada 3 nanti yang main, bisa barisan arit, bisa barisan geo, satu lagi bisa barisan tak hingga. Di soal nomor 15 itu tentang barisan arit. Ngerjakannya gimana, Coach? Gampang. Setiap ketemu barisan arit, yang penting dreamer semua ingat cipoknya. Cipok itu ciri pokok. Beda atau selisihnya itu selalu tetap. Jadi dalam barisan arit, beda atau selisihnya itu selalu tetap. Berarti karena ngomong beda atau selisih, maka nanti akan selalu ketemu tambah ataupun pengurangan. Jadi penjumlahan ataupun pengurangan. Yuk, kita coba selesaikan di soal yang ke-15. U2 ditambah U5 sama dengan 25. S10-nya sama dengan 185. Yang ditanyakan berapakah U20. Ini kita tinggal main apa? Eliminasi ya dan main substitusi. Oke, kita tulis U2 ditambah U5. U2 kita boleh rubah menjadi suku pertama ditambah beda. Kalau U5 berarti suku pertama ditambah 4 beda. Gitu ya. Kalau bingung, Coach boleh tulis begini, dreamer semua. Kalau dianggap terlalu cepat nih, patokan kita selalu suku pertama, misalnya A, maka di sini menjadi selalu Anda tambah beda. Kalau Anda mau lompat ke suku kelima, berarti kan lompatnya 1, 2, 3, 4. Maka di sini menjadi apa? A plus 4 beda. Tuh. Maka itu 25. Anda juga boleh tulis A tambah A menjadi 2A, plus 1 tambah 4, 5B sama dengan 25. Persamaan 1. Persamaan 2 kita main S10. S10 itu sebenarnya apa sih, Coach? Jumlah 10 suku pertama. Jumlah 10 suku pertama berarti dreamer menjumlahkan mulai U1 titik-titik sampai dengan U10. Berarti kalau kita pasangkan nih, U10 itu kan berarti A plus 9B. Nah, maka sebelum U10, kalau Coach boleh hapus di sini biar nggak makan tempat, itu kan ada U9 tuh.
U9 berarti apa? A plus 8B. Ternyata kalau ini Dreamer pasangkan, sama ya. A tambah A jadi apa? 2A. 9B. Kalau ini dipasangkan juga menjadi apa? Oh, 2A juga. 9B. Gitu kan ya? Dan seterusnya. Dan sebenarnya kalau kita pasangkan semua, karena ini ada 10 suku, berarti kita punya 5 pasangan. Maka yang namanya S10, Coach Billy boleh rubah nih, 185, itu kita dapat 5 pasangan kalau nih A tambah A, 2A plus 9B. Nah, ini persamaan kita yang kedua. Tapi boleh dirapikan dulu. Coach Billy ulangi ya. Oke, kalau ini terlalu cepat, Coach Billy ulangi pelan-pelan. Sebentar, hapus. Ini kan ada U3. U3 itu kan A plus 2B. Pasangannya nanti mesti jadi U8. Karena ini juga A plus berapa? 7. Nah, ini kalau dipasangkan kan juga jadi 2A plus 9. Tuh sama. Nah, semuanya karena ini 10 suku, dipasangkan 22, ya 10 bagi 2. Makanya jadi 5. Gitu. Yuk, coret yuk. Bagi 5. 18 bagi 5 dapat 3. Gitu ya. Sisanya adalah 3. 35 bagi 5 dapat 7. Itu adalah 2A plus 9B. Persamaan 2. Kita eliminasi dengan persamaan 1. Berarti tak pindah ya. Ini 2A plus 5B. Biar ketemu bedanya. 25. Kita kurangkan. 4 beda. Sama dengan 12. Bedanya ketemu 3. Pertanyaan U20 berarti kita butuh suku pertama, 3 masuk. 25 kurang sama dengan 2A ditambah 5 kali 3. 5 kali 3, 15. 25 kurangi 15, 10, 2A. Berarti A-nya kita dapat 5. Beres. Pertanyaan U20, ingat A ditambah 19 beda. Karena ngelompat 19 kali. A-nya itu adalah 5 ditambah 19 kali 3. 19 kali 3 itu adalah 57. Kalau kita tambahkan 62, jawabannya yes. Hanya masalah menghitung, tidak ada sesuatu yang luar biasa. Jadi yang penting kita harus cari bedanya. Karena dalam barisan aritmatika, kita selalu akan mendapatkan beda yang menjadi utama. Oke. Itu 8 bab yang akan dimainkan. Ini juga, tapi ini barisan geometri tak hingga. Kita coba saja deh. Jumlah tak hingga deret geometri adalah 3, sedangkan jumlah tak hingga suku genapnya adalah 3/4. Maka suku keempat dari deret tersebut. Oke, kita harus cari rasionya. Kita harus dapatkan rasionya. Jadi kalau ini adalah barisan tak hingga digabung dengan barisan geometri. Ilustrasi Coach Billy begini. Kalau ada U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 bla 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 sampai tak hingga, kata soal ini nilainya adalah 3. Gitu kan? Kemudian suku-suku genapnya. Kalau suku-suku genapnya berarti Coach Billy boleh tandai nih. Siapa saja? U2, ya kan? U4 dan seterusnya. Itu nilainya adalah 3/4. Berarti kita masih punya suku ganjil U1, U3, U5, dan seterusnya. Berapa suku ganjilnya? Berarti U1 tambah U3 tambah U5 itu sama dengan 3 kurangkan 3/4. Kalau kita jadikan penyebut 4, 12 kurangi 3, maka menjadi 9/4. Ini adalah S ganjil. Jadi ini adalah jumlah dari S ganjil. Yang ditanyakan berapakah suku keempat, berarti kunci barisan kunci barisan geometri atau tak hingga adalah cari rasio.
rasionya tetap. Rasio itu pembanding. Berarti ngomong kali atau ngomong bagi. Nah, rasio ketika ada deret ganjil genap, maka ingatnya gampang. Yang namanya rasio itu adalah perbandingan suku genap dibanding dengan suku ganjil. Jadi yang genap dibanding yang ganjil, berarti 3/4. Bandingkan saja dengan 9/4. Boleh dicoret, berarti rasionya ketemu 1/3. 3/9 kalau Coach Billy sederhanakan adalah 1/3. Itu rasionya. Kalau kemudian ditanyakan apa suku keempat, berarti kita harus tahu A-nya. Pakai esta hingga. Esta hingga itu adalah A dibagi 1 min R. A-nya kita cari dibagi 1 dikurangi 1/3 itu harus sama dengan 3. Karena jumlah tak hingga sukunya tadi adalah 3. Oke, maka A-nya sama dengan 3, kita kalikan 1 artinya 3/3, kurangi 1/3 menjadi 2/3, kita coret ketemu 2. Suku keempat berarti suku pertama kalikan rasio sebanyak 3 kali. Berarti rasio pangkat 3. Suku pertama 2, rasionya 1/3, kita pangkatkan 3. Maka hasilnya 2, kita bagi 3/3, 27 jawabannya. Oke, untuk barisan dan deret Anda dapat soal lengkap, yaitu yang pertama ada arit. Yang kedua, Anda diberikan barisan geometri yang dikombinasikan dengan barisan tak hingga. Sekali lagi, mungkin ini sih Coach Billy yang motong pakai cara sedikit cepat gitu kan ya. Rasio itu S genap dibagi S ganjil. Boleh deh diingat-ingat. Tapi kalau mau nyari pelan-pelan nanti nyarinya pakai S genap. S genap itu apa? Berarti AR dibagi 1 min R kuadrat. Kalau S ganjil itu nggak pakai AR, cuman A saja dibagi 1 min R kuadrat. Loh, kok R kuadrat, Coach? Iya, karena rasionya ngelompat 2 kali. Rasionya ngelompat dari U2 ke U4. Dari U3 ke U1. Oke, kita akan bahas nanti di kelas online kita. Kalau yang ini kan kelas pembahasan, Coach Billy hanya menyampaikan. Kalau nanti masih kesulitan, boleh tulis di kolom komentar gitu kan ya. Atau nanti boleh ikuti video-video yang lain. Kelihatannya Coach Billy juga punya deh khusus untuk pembahasan materi deret karena ini materi kelas 11. Oke, kita lanjut aja karena ternyata sudah cukup panjang ini video gitu kan. Nah, ini bab yang keberapa nih? Sampai kelupaan nih. Bab yang ke-9. Tapi biasanya kalau ketemu trigonometri langsung di-skip nih. Yang ke-9. Trigonometri. Trigonometri. Coach Billy mencatat paling enggak ada berapa ya? 3-4 model dalam trigonometri. Jadi karena memang ini materinya trigono ini cukup banyak, itu biasanya memainkan ke sana 3-4 model. Salah satu yang muncul adalah yang nomor 19 di tryout kemarin. Kategori soalnya mungkin bisa disebut sebagai soal HOTS. Itu adalah persamaan trigonometri. Ini adalah persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri. Coach Billy berharap jangan di-skip ya. Karena sebenarnya ini materi nggak susah. Asal Anda mau belajar ngerjakan dengan baik. Ikuti aja videonya, insya Allah paham. Dan dalam persamaan trigonometri nanti, dreamer semua, itu mesti jadi persamaan kuadrat. Udah deh, percaya Coach Billy. Itu mesti jadi persamaan kuadrat. Kuncinya adalah rubah yang sudutnya lebih besar. Jadi supaya jadi persamaan kuadrat, itu adalah ubah sudut yang lebih besar. Kita coba ya pelan-pelan. Saya tulis lagi soalnya 5
sin X ditambah 3 cos 2X tambah 1 sama dengan 0. Sebenarnya mulai kerasa ketahuan. Ubah sudut yang lebih besar. Di sini 2X, di sini X. Berarti yang lebih besar kan 2X. Maka yang harus dirubah adalah yang lebih besar. Kosinus 2X itu silakan rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Kenapa kok harus dirubah ini, Coach? Kan cos 2X itu ada 3 identitas. Kenapa saya harus pakai yang itu? Lihat depannya karena pakai sin. Kalau depannya nanti pakai cos, maka dreamer semua rubah ke 2 cos kuadrat X min 1. Oke, jadi kalau pakai cos, cosinus 2X-nya boleh dirubah menjadi 2 cos kuadrat X min 1. Nah, sebenarnya itu aja sih. Tinggal nanti mencocokkan mana yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, memasangkan itu. Yuk, maka ini jadi 5 sin X. Anda tambah 3, kalikan 1 min 2 sin kuadrat X. Gitu ya. Ditambah 1, 0. Kita buka kurung ini dulu, maka menjadi minus 6 sinus kuadrat X, gitu. Betul? Ditambah, sekarang yang ini dulu, 5 sin X, seperti itu. Kemudian ini, 3 kali 1, 3, tambah 1 menjadi plus 4 sama dengan 0. Supaya nggak negatif, buat positif, maka jadi 5 sin kuadrat X, pindah ruas kan, min 5 sin X plus, kok plus, min lah, pindah ruas, minus 4 sama dengan 0. Setelah ini tugas kita adalah memfaktorkan. Jadi kuncinya sebenarnya itu aja sih. Jadi kuncinya kita harus rubah menjadi bentuk persamaan yang seperti itu. Nah, sekarang kalau kita mau rubah itu faktornya dia jadi apa? Kita coba, berarti di sini saya tulis 2 sin X, di sini 3 sin X. Ya, kalau ini 4, ini 1, insya Allah cocok. 2 kali 4, 8. 1 kali 3, 3. 8 kurangi 3 mesti jadi 5. Betul. Berarti ini harus min, ini harus plus. Ya kan? Minus 8 tambah 3, maka minus 5. Cocok. Sin X sama dengan minus 1 per 2. Sin X sama dengan 4 per 3. Yang ini mm. Mana mungkin? Kenapa? Karena sin nilai terbesar adalah 1. Dia 4 per 3. Berarti tidak memenuhi. Yang kita pakai sin X sama dengan setengah. Maka kalau sin X sama dengan setengah, dia harus, negatif setengah, dia harus ada di kuadran 3, karena itu yang negatif, atau di kuadran 4. Kuadran 3 atau kuadran 4. Lihat soalnya, dia minta pi sampai 3 per 2 pi. Pi itu adalah 180 sampai 270, berarti dia kuadran 3. Setengah itu adalah 30 derajat. Kalau pindah kuadran 3, 180 tambah 30, maka 210 derajat. Jawabannya. Tidak rumit. Nanti silakan dicek, banyak latihan lagi. Akan selalu mengarah ke persamaan kuadrat. Kuncinya yang Coach Billy tulis di atas, kalau persamaan kuadrat Anda tinggal rubah 1 min 2 sin kuadrat atau 2 cos kuadrat min 1. Tergantung apa? Menyesuaikan yang ada di bentuk lainnya, di depan atau di belakang. Kalau dia pakai sin, maka rubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Kalau dia pakai cos, maka rubah ke 2 cos kuadrat min 1. Oke. Udah 30 menit ya. Nggak apa-apa. Kalau nanti masih bingung, boleh ulangi lagi video ini supaya kemudian benar-benar paham.
Lanjut. Ketemu kosin. Kita skip saja. Karena ngerjakannya juga gampang. Sin plus sin 2 sin cos. Coach Billy biasa ngomong sayang tambah sayang, keduanya sayang sekali. Cinta tambah cinta, keduanya cinta sekali. Dan seterusnya. Oke. Kalau trigonometri terus nanti rambutnya bisa keriting ya. Nggak apa-apa, nanti kita bahas di video berikutnya saja. Supaya genep 10, Coach Billy pengen tutup untuk bab yang ke-10, berarti kita masih punya 3 bab sisa yang harus Anda cari nanti, Anda tunggu di video Coach Billy berikutnya. Karena Coach Billy menjanjikan insya Allah 13 bab. Oke, yang ke-10 itu ngomong limit. Dan limit ini nanti paling tidak 3 soal. Mulai aljabar, akar, dan trigono. Limit juga ada trigonometrinya, Coach. Ada. Kita cek. Nah, itu kan ada. Oke. Oke, kita kerjakan ini aja deh. Yang bentuk akar. Coach, bagaimana kalau kita menyelesaikan limit bentuk akar? Oke, kalau pakai cara biasa, kalikan dengan akar sekawan. Kalikan akar sekawan. Setelah aku kalikan akar sekawan, terus aku ngapain, Coach? Faktorkan. Faktorkan. Jadi proses menyelesaikannya adalah 2 langkah tahapan ini. Dreamer semua kalikan dengan akar sekawan. Setelah kalikan akar sekawan, Anda bisa faktorkan. Oke. Kita akan lakukan, Coach Billy nggak ngajarkan cara cepat untuk video-video yang pertama awal-awal ini. Nanti aja ikuti terus kelas-kelasnya Coach Billy. Kita nanti akan banyak bicara cara cepatnya. Untuk yang ini kita kerjakan nomor 21 dengan perkalian akar sekawan dulu. Tujuan mengalihkan akar sekawan apa sih, Coach? Supaya akarnya hilang. Akarnya hilang. Akarnya berubah. Oke, yuk kalikan sekawan. Kalau sekawan dari ini berarti nanti dreamer semua tinggal rubah plus toh. Maka di sini kita boleh rubah limit X menuju 3 gitu ya. Anggap dikalikan dengan akar sekawannya, insya Allah semua udah paham. 4X min 12, sekawannya minus berarti jadi plus. Apa tuh? 3X plus 7 ditambah dengan akar apa tuh? X plus 13. X-nya menuju 3. Kita bagi, karena yang bawa akar kita kalikan sekawan, maka dia menjadi 3X plus 7. Kita kurangi dengan X plus 13. Tujuannya supaya akarnya hilang. Selesai sih, sekarang kita tinggal rapikan. Sebelum difaktorkan, kita rapikan dulu 4X min 12. Kita kalikan akar 3X plus 7 ditambah akar X plus 13. 3X dikurangi X maka dia menjadi 2X. 7 kurangi 13 dia menjadi minus 6. Ya, min ketemu plus. Jadi min 13 minus 6. Oke. Setelah kalikan sekawan, tadi apa yang dilakukan? Faktorkan, kita cek aja. Limitnya X menuju 3, ini sebenarnya kunci jawabannya. Maka di atas muncul X min 3, di bawah pasti muncul X min 3. Jadi masing-masing akan muncul X min 3, di bawah juga muncul X min 3. Sehingga yang atas kita tinggal kalikan 4, cocok 12, yang bawah kita tinggal kalikan 2, cocok 6. Nah, maka yang akar sekawannya dreamer boleh tulis lagi seperti sedia kala bentuknya. X min 3-nya kecoret, inilah yang membuat hasil 0, maka Anda tinggal masukkan 3 menjadi 4/2. Yuk, masuk 3, 9 tambah 7 akar 16, ditambah akar 13 ya, bukan 3 ya, maaf. 16 juga. Karena nilai limit depan dan belakang itu akan selalu sama. Oke, akar 16 adalah 4, tambah 4 menjadi 8, 4 kali 8/2. Coret dapat 2, 16. 10 bab sudah Coach Billy mainkan. Tapi soalnya belum kita bahas semua karena soal Anda nanti ketika ujian SBMPN untuk matematika, ada berapa kemarin Kak Ros? Ada 30 soal.
Kita baru bahas 10 untuk masing-masing babnya, kecuali yang barisan dan deret tadi kita bahas 2 soal. Berarti untuk limit ada 3 soal, kemudian untuk barisan dan deret ada 3 soal, matrik ada 2 soal, dan seterusnya. Kayak apa dan seterusnya berarti Anda tetap harus pentelengin videonya Coach Billy di Coach Billy Channel. Channel pembelajaran, karena sudah selesai program SBMPTN, maka kita lanjut ke program SBMPN. Oke, silakan tunggu tayangan video-video berikutnya, tekan tombol loncengnya supaya dapat notifikasinya. Untuk yang belum subscribe, yuk silakan subscribe. Ceritakan juga channel ini ke teman-teman Anda yang lain kalau memang channel ini bermanfaat buat Anda semuanya. Coach Billy akhiri. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk Anda selalu. Dadah.